Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai aplikasi yang saya telah kembangkan yang bernama Teman Air. Aplikasi yang saya kembangkan ini dibimbing oleh Bapak Muhammad Patria selaku dosen UI UX dari Universitas Dian Nusantara. Topik yang saya ambil dalam mata pelajaran UI UX dengan tujuan pengembangan aplikasi yaitu konservasi air. Nah, konservasi air ini apa sih? Konservasi air adalah bagaimana cara kita mengelola air untuk keberlanjutan dan sumber daya air untuk masa kini dan masa depan. Tentu konservasi air ini sangat penting bagi kita sendiri ataupun anak-anak kita nanti pada masa yang akan datang untuk merasakan kualitas air yang bagus, kualitas air yang untuk minum, untuk mandi, dan keberlangsungan hidup lainnya. Goals dalam pembuatan aplikasi ini adalah kita bisa mengontrol penggunaan air dari masyarakat. Jadi dengan pengontrolan air ini kita bisa mengetahui bagaimana penggunaan air masyarakat untuk apa saja, sehingga kita bisa mengetahui apakah masyarakat telah menggunakan air secara berlebihan atau tidak gitu. Nah, di sini saya menggunakan metode design thinking. Yang pertama ada empathize, yaitu di mana kita melakukan wawancara terhadap calon user. Kedua adalah define. Dalam tahapan define, setelah melakukan empathize atau user interview, kita mengetahui pain point atau kesulitan dari usernya. Selanjutnya kita membuat user persona, yang artinya atau dalam kata lainnya seperti profile lah dari user tersebut. Nah, selanjutnya kita berandai-andai dalam tahapan how might we, hingga ini kalau misalnya user punya kendala seperti ini, kira-kira cara ngatasinnya gimana ya? Nah, selanjutnya adalah tahapan ideate. Nah, dalam tahapan ideate ada 4 poinnya, yaitu solution ideate, yaitu kita memberi solusi terhadap kesulitan dari usernya. Selanjutnya kita memberikan diagram terhadap solusi-solusinya, bagiannya apa aja sih. Nah, yang ketiga ada prioritizing idea, yang artinya setelah ide-ide tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, kita perlu memberikan prioritasnya, idenya mana aja nih yang bagus. Nah, selanjutnya adalah user flow. Dalam idea yang telah kita ciptakan, yang kita prioritaskan, kita membuat user flow untuk mengatasi permasalahan dari usernya. Nah, selanjutnya ketika idea dan user flow-nya telah ada, kita bangun user interface-nya. Setelah ada user interface-nya, kita tentu perlu interaksi sehingga itu terlihat nyata, atau dalam tahapan prototype ini kita bisa memberikan gambaran terhadap bagaimana aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, tahapan terakhir adalah tes dengan sistem usability scale. Nah, di sini kita memberikan sebuah feedback dari masyarakat atau user yang telah kita pilih untuk mendapatkan apakah aplikasi yang kita bangun ini layak atau tidak. Sehingga kita tahu apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Ya, di sini ada user persona yang telah saya lakukan interview, ada 2, yaitu Kanisa dengan umur 25 tahun sebagai pengusaha dan Kak Intan berumur 22 tahun sebagai karyawan. Nah, poin-poin dari Kak Nisa adalah dia menggunakan PDAM sebagai manajemen airnya, tapi kesulitan dalam menjaga kualitas airnya yang cenderung berubah ketika melebihi 5 jam. Sedangkan Kak Intan menggunakan PAM sebagai manajemen airnya, tetapi mengalami kesulitan untuk sumber daya airnya ketika pagi hari. Nah, selanjutnya kita kembali ke demo aplikasi. Nah, ini adalah tampilan depan dari aplikasi Teman Air yang telah saya kembangkan. Di sini ada email dan
password sebagai login formnya, atau kita bisa menggunakan Google atau WhatsApp. Nah, karena kita login pertama sebagai pengguna rumahan ya. Di sini kita dapat artikel bagaimana atau edukasi cara mengantisipasi airnya gitu. Di sini kita ada menu tracking penggunaan air. Nah, di sini kita bisa mengetahui penggunaan air kita dalam rumah itu seberapa besar gitu. Dan di sini ada historinya, mencuci air, mencuci mobil 10 liter, menyiram tanaman 4 liter. Jadi di bawahnya juga ada add activity untuk menambahkan kategori dan berapa banyak air yang kita telah gunakan. Nah, kita kembali ke home, lanjutnya ada history penggunaan air. Nah, di sini kita mengetahui histori penggunaan air kita dalam jangka 2 minggu. Dalam tahapan ini kita mengetahui total penggunaan airnya seberapa banyak. Ini sebesar 109 liter totalnya. Nah, selanjutnya penggunaan air ini digunakan buat apa aja sih yang paling banyak? Kamu buat mandi, mencuci, itu selanjutnya menyiram tanaman. Oke. Itu adalah tampilan atau fitur utama dari pengguna rumahan. Nah, selanjutnya adalah pengguna konservasi air yang ahlinya. Di sini ada 2 sebenarnya. Nah, di sini ahli konservasi air lebih mengedepankan tentang edukasinya, sehingga mereka mostly menggunakan edukasi atau artikel atau berita untuk memberikan masyarakat penggunaan air yang optimal. Di sini kita bisa menambahkan artikel ya dengan tombol tambah ini. Nah, di sini udah tertulis contohnya. Di sini ada title-nya, ada dibuat oleh siapa, ada terakhir tanggal modifikasinya, kita bisa menuliskan menambahkan gambar, dan di bawahnya kita menuliskan artikel. Nah, ketika sudah selesai, kita langsung post aja. Post, langsung ada tulisan sukses posting new artikel. Oke. Berikut merupakan demo yang telah saya kembangkan melalui aplikasi teman air. Nah, selanjutnya kita menuju sistem usability scale yang artinya tahapan terakhir. Di sini kita mengetahui bahwa sistem usability scale ini menggunakan nilai atau value dalam penerapan testingnya. Dari nilai 0 sampai 100, di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai di atas 50 artinya oke, aplikasi masih bisa dianggap fine atau biasa saja. Tapi ketika aplikasi di atas 70, maka bisa disebut acceptable atau bisa diterima oleh masyarakat. Di sini saya menggunakan Google Form untuk mengetahui dan memberikan pertanyaan kepada user untuk apa sih pain point atau apa sih pengalaman mereka menggunakan aplikasi teman air. Nah, berikut merupakan pertanyaan yang telah saya berikan kepada pengguna untuk merasakan apakah aplikasi teman air ini cocok untuk menjawab keresahan atau kesulitan terhadap penggunaan air mereka di rumahnya. Terdapat 10 pertanyaan yang masing-masing memang memberikan dan pertanyaan ini mempunyai nilai masing-masing ya, sehingga ini kita bisa kalkulasikan apakah untuk mendapatkan ini kan sistem usability score. Jadi di dalam setiap pertanyaannya itu memiliki nilai dan kalkulasinya sendiri. Nah, pertanyaan ini sudah dirancang untuk mendapatkan penilaian dalam sistem usability score. Nah, selanjutnya ini adalah hasilnya. Hasil yang saya dapatkan dalam testing ini adalah 66. Ya, artinya nilai ini oke. Nah, berikut adalah penutupan dari saya, yaitu bahwa penggunaan air, keberlanjutan air, sumber daya air
perlu dikontrol dari masyarakat itu sendiri dan para ahlinya, sehingga penggunaan air di masa kini bisa tetap terjaga kualitasnya, sumber dayanya, sehingga kita tetap bisa menggunakannya di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.